Loading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Irwansyah dengan NPM 2019 14 5097, dengan saya sendiri Umi Kulsum dengan NPM 2019 14 5071. Selanjutnya ada Agus Ramadan 2019 14 500 109. Yang terakhir ada Akila Fatiyah dengan NPM 2019 14 500 133. Di sini kami akan memaparkan bab 9 dengan judul transformasi struktural. Boleh di next. Di sini kami akan memaparkan ada definisi transformasi struktural. Yang kedua ada model perubahan struktural. Yang ketiga ada perkembangan teori transformasi struktural. Yang keempat ada gambaran transformasi struktural di Indonesia. Yang terakhir ada arah dan kebijakan transformasi struktural di Indonesia. Baik, yang pertama kami akan memaparkan dengan rekan saya, yaitu Irwansyah. Boleh dipaparkan, silahkan. Ya, untuk yang di pertama itu kita ada definisi transformasi struktural, di mana itu ada 3 bagian, di mana yang pertama itu ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Di mana sektor primer sendiri itu udah mencakup sektor ekonomi yang menghasilkan komoditas mentah dengan cara mengakselerasi SDA dari ekosistem alam seperti penangkapan ikan, penebangan pohon hutan, pertambangan. Dan di sektor sekunder sendiri juga ada mencakup di bidang industri manufaktur yang meliputi industri pengolahan SDA, bioteknologi, elektronik, mesin kimia. Dan di sektor tersier kita juga ada mencakup sektor seperti jasa, kesehatan, pendidikan, riset, dan perkembangan, pariwisata, ekonomi kreatif, keuangan, transformasi, dan sebagainya. Dan untuk model perubahan struktural juga di sini kita ada teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme transformasi ekonomi negara sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Nah, di mana capital stock yang meningkat, kapasitas produksi yang meningkat, terus lanjut ke demand labor meningkat, terus ke sektor tradisional, surplus TK PM sama dengan 0, terus urbanisasi atau perpindahan TK, terus ke bidang sektor industri, keuntungan untuk investasi. Di mana perubahan struktural tersebut intinya membangun sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksi yang meningkat. Dan di sini juga kita ada 5 fokus marketing di Indonesia, di mana 5 sektor tersebut terdiri dari yang pertama itu ada di makanan dan minuman, terus yang kedua itu ada di tekstil dan busana, yang ketiga ada di bidang otomotif, yang keempat itu ada di bidang kimia, dan yang terakhir itu di bidang elektronik. Dan untuk kawasan industri yang sudah terintegrasi juga, di mana Indonesia sudah cukup lumayan di beberapa daerah dan beberapa pulau lainnya juga sudah terintegrasi dari pelabuhan-pelabuhan maupun perkotaan di daerah tersebut untuk meningkatkan sektor di bidang industri. Lanjutkan dari Irwansyah. Di sini saya akan memaparkan ada perkembangan teori transformasi struktural. Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, yang diantaranya yaitu ada
pemikiran transformasi struktural tentang pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder. Selanjutnya, ada transformasi struktural itu apa sih? Yaitu suatu proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Teori tersebut dari ahli Fisher tahun 1935, yaitu memiliki persamaan dengan teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh List. Nah, di sini ada List itu mengemukakan bahwa terdapat 5 tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pergeseran distribusi tenaga kerja, yaitu yang pertama ada masyarakat primitif, yang kedua ada masyarakat pengembala ternak, yang ketiga ada masyarakat pertanian, dan yang keempat ada masyarakat pertanian manufaktur. Next. Yang terakhir, di next. Nah, selanjutnya ada para ahli menekankan transformasi struktural dari segi adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi yang bersifat permanen dari sektor pertanian ke sektor industri dan akhirnya ke sektor jasa. Perkembangan selanjutnya. Nah, di sini ada ahli juga teori Carl Fisher tahun 1951. Di sini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas pada setiap sektor dan mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya ada teori Arthur Lewis tahun 1960. Di sini beliau mengungkapkan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang dinominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Dan selanjutnya perkembangan teori transformasi struktural, di sini masih ada teori Kuznets. Teori ini menyatakan Simon Kuznets mendukung teori Clark mengenai tahap perkembangan ekonomi, meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan pendapatan. Selanjutnya ada teori Kennedy-Sircwin pada tahun 1975. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antara berbagai proses perubahan di dalam suatu negara. Boleh di next. Nah, di sini kita akan membahas faktor penyebab perubahan struktural. Yang pertama ada faktor internal, yang dimana di sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Dan selanjutnya di sini ada sisi penawaran agregat. Faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat relokasi dana, investasi, serta sumber daya utama lainnya. Dan selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini ada kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi karena ada teknologi, jadi produktivitas kegiatannya semakin maju. Terus selanjutnya ada perubahan struktur perdagangan global. Boleh di next. Di sini yang terakhir ada faktor lain-lain. Faktor lain-lain di sini yang pertama ada peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Dan selanjutnya ada intervensi pemerintah. Dan yang terakhir ada kondisi dan struktural awal ekonomi dalam negeri basis ekonomi. Mungkin itu saja, boleh dilanjut dengan rekan saya Agus.
Baik, sebelumnya saya terima kasih untuk Kak Ome yang dimana sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu gambaran transformasi struktural. Transformasi struktural akan meningkatkan pendapatan atau PDB potensial karena transformasi struktural melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia atau kita sebut dengan SDM, pasar tenaga kerja, teknologi, revitalisasi sektor industri, dan meningkatkan sistem logistik dan distribusi perdagangan akan menggeser kurva yang dimana agregat supply atau agregat penawaran. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat bahwasanya gambaran dari pertanian menuju ke prosesnya, yaitu sampai dengan pada tahun Indonesia, yaitu pada tahun 1970-an, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian. Kenapa? Karena sektor pertanian ternyata secara konsisten menunjukkan tren selalu menurun. Penurunan produk pertanian mencapai puncaknya yaitu pada tahun 1995, di mana Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,3 juta ton. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat gambar yang di depan, yaitu pada tahun di 2016 sampai di 2019 selalu mengalami sebuah peningkatan yang dimana lapangan usaha industri pengelolaan memiliki kontribusi rata-rata terbesar yaitu 20% dari total PDB Indonesia, menyusul perdagangan dan pertanian, sedangkan untuk lainnya meliputi beraneka ragam usaha seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi, makan, dan minum, jasa keuangan dan jasa asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan kesehatan, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada sektor membandingkan sektor perekonomian. Beberapa negara dilihat dari sektor ekspor pada tahun 2005 sampai di 2016. Ada 4 negara yang meliputi, yaitu Indonesia termasuk, kedua Amerika, Malaysia, dan Cina. Indonesia bergantung pada komoditas primer dan sektor jasa sebelum dapat memberikan kontribusi signifikan pada kinerja ekspor. Lalu Malaysia, Thailand, dan Vietnam berfokus pada ekspor manufaktur teknologi tinggi seperti mesin-mesin dan barang elektroniknya. Nah, selanjutnya ditandai dengan hadirnya jaringan siber dan internet, lalu pada ditandai dengan revolusi digitalis, mesin digantikan oleh artificial atau intelligent atau AL kita sebut. Dulu manusia yang berpikir, sekarang robot yang berpikir, dan ini akan sangat banyak terjadi di masa yang akan datang. Makanya Indonesia selalu dalam mengikuti tren atau harus mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Akila. Terima kasih. Arah dan kebijakan transformasi struktural. Transformasi struktural merupakan suatu proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder, dan yang terakhir ke sektor tersier. Pemerintah menerapkan arah dan kebijakan dan transformasi struktural untuk mendukung pembangunan ekonomi yang optimal. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural dapat dicapai dengan cara yang pertama, meningkatkan produktivitas setiap sektor. Yang kedua, mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Salah satu sektor primer di Indonesia adalah pertanian. Pertanian menjadi sektor yang penting bagi Indonesia. Arah dan kebijakan transformasi struktural. Indonesia merupakan negara yang sedang bertransformasi struktural atau transforming countries. Dari sektor pertanian dicirikan dengan sebagai besar petani menggarap lahan yang sedikit atau kurang dari 0,86 habah et al. 2010 Susilawati dan Maulana berdua. Ya, berikut penjelasan kondisi yang terjadi saat ini dan arah kebijakan yang didasar oleh pemerintah. Yang pertama, sektor kondisi saat ini. Perdagangan. Ekspor produk manufaktur yang didominasi oleh produk berteknologi rendah dan megah. Yang kedua, ekspor jasa.
yang belum memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor. Yang ketiga, pasar ekspor terkonsentrasi di pasar tradisional. Yang keempat, tingginya disparitas harga barang kebutuhan pokok, terutama antar wilayah. Yang kelima, masih rendahnya manfaatan teknologi informasi untuk mendukung daya saing perdagangan dalam negeri. Konsumen belum berdaya. Dan terakhir, aktivitas perdagangan dalam negeri yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa. Yang B, jasa. Pertama, memprioritaskan sektor jasa dalam upaya transformasi struktural. Yang kedua, memperhatikan kebijakan industri. Sektor jasa pendukung Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Yang terakhir, jasa terkait 5 sektor utama, F&B, tekstil dan aparel otomotif, elektron, ICS, dan CMCI. Kedua, sektor arah kebijakan. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan yaitu pertumbuhan ekspor barang dan jasa melalui pemanfaatan rantai produk global serta penulisan produk dan pasar ekspor melalui existing global market, integrating in global market and production network, enhancing value of Indonesian products. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan aktivitas perdagangan dalam negeri dengan diduk pemanfaatan TIK serta berorientasi kepada konsumen melalui efisien inclusive trade consumer orient. Yang kedua, B, jasa. Pertama, memprioritaskan sektor jasa yang berperan dalam upaya peningkatan visi melalui value add service trade. Yang kedua, prioritas diberikan kepada sektor jasa untuk meningkatkan current account surplus, pariwisata, konstruksi, dan mengurangi current account deficit, transportasi. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini transformasi menuju Indonesia maju. Dan berikut bagan-bagannya. Ini yang kedua, bisa dilihat teman-teman bagannya. Ya, sekian, terima kasih. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh di WAG atau di sesi pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.